Ya, ya bisa lupa nih. Tadi pada udah tadi bagus. Ya udah. Ya, silakan Stefana. Jadi Mister ketika share screen tidak akan melihat kamera kalian, gitu ya. Mister mau melatih kejujuran kalian untuk tetap membuka kamera. Siapa di sini yang anaknya jujur? Angkat tangannya. Yang katakan yang jujur, katakan aku anak jujur. Aku anak jujur. Aku anak jujur. Anak gugup. Oh, anak gugup, anak jujur. Siapa tuh yang ngomong gugup? Aduh. Oke, ya kita lanjut. Boleh turunkan tangannya, silakan. Kita mau tonton video berikut ini. Kita mainkan dulu. Tunggu sebentar. Mainin apa? Oke. Ya. Bentar ya. Tentang apa itu ceritanya, Mister? Tadi tulisannya apa? Nggak lihat. Oh tadi Animasi. Wow. Nonton ada ini. Aku Susano. Susano. Wow, Susano. Susana lawan Kurama. Susano sama Mohon tenang. Mohon tenang ya, saudara-saudari. Ya, saudari-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan tenang dulu. Ya. Ya. Baiklah, kami akan tenang, Mister. Paling itu Kami semua tenang, semua jemaatnya sedang tenang. Ya, Mister mute dulu ya, Mister mute dulu nih. Ayo, tolong di mute dulu. Tonton dulu video Udah, ini. Mister. Oke. Mister nggak mulai kalau masih ada yang bersuara. Oke, thank you. Suaranya terdengar tidak? Tidak. Tidak, Mister. Kelihatannya cuma Suaranya gambarnya, sangat, Mister. suaranya Cuma hiu. kelihatan aku cuma lihat gambar Susano sama Kurama. Oke, ya. Sedang berpuasa. Sebentar ya, sepertinya suaranya mendem. Suaranya sudah terdengar? Masih belum. Oh, masih sudah, melihat sudah, Kurama dan sudah, Susano. Sudah tapi kecil. Udah kecil banget. Oke, berarti anak-anak di mute dulu ya. Perhatikan kalau memang suaranya kecil, diperhatikan saja dulu videonya, oke? Oh iya, pakai subtitle kan bisa ya. Feel much smoother with Oke, ini adalah salah satu adegan di film Naruto ya, animasi Naruto. Ini Dragon Ball. Oh iya, terus. Ini di Nonton kan? ini One Piece. Datang turun kembali super. Clarva. Tangan video ini. Harus tetap dikontrol. Hampir semua yang dikasih yang ditampil. nanti aku belikan. Dah tu. Pergi, balik. Hampir semua yang ada di sini aku hampir kenal loh. Ingatan kita setelah Saya mute dong, nggak kedengaran suaranya. Oke, di mute dulu ya. Mohon di mute dulu. Bisa mute dulu ya untuk semuanya. Oke, terima kasih. Dengarkan ya, dengarkan penjelasannya. animasi. Lalu bagaimana film tersebut dibuat? Termasuk film animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu bagaimana teknik pembuatan animasi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Taika. Di video kali ini kita akan membahas apa itu animasi. Animasi atau lebih dikenal dengan film animasi adalah hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Contoh film animasi yaitu Naruto, Upin Ipin, Detektif Conan, Dora, dan lain sebagainya. Film-film ini dibuat dengan menggunakan teknologi komputer. Wah, hebat ya.
Yuk kita mengenal lebih dekat teknik pembuatan film animasi. Animasi berasal dari kata dasar to animate, yang artinya menghidupkan. Secara umum, animasi adalah kegiatan untuk menggerakkan benda mati. Jadi, benda mati itu dibuat seolah-olah bergerak atau berkesan hidup. Pada awal pembuatannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian Animasi diputar stickman sehingga ya. muncul efek gambar Biasanya bergerak. bisa Mari buat kita nih lihat ketika contoh lagi pembuatan animasi dari kertas. Udah pernah buat tapi gagal, Mister. Kenapa? Udah pernah buat tapi gagal. Ya, Mister buat Perhatikan. roket waktu itu, saya berhasil. Perhatikan dulu tekniknya. Siapa tahu ketika mungkin kalian lagi tidak ada Video ini kerjaan kita kan merupakan salah buat satu gitu. contoh teknik Tapi memang Enggak, butuh Mister. kertas yang banyak. Kayak setiap frame ngepas sedikit per gambarnya susah, Mister. disusun menjadi satu Walah kesatuan pakai cahaya. yang membuat gambar tersebut seolah-olah bergerak. Salah satu jenis animasi yang sering ditanyakan adalah animasi 2 dimensi atau 2D. Yuk kita bahas lanjut mengenai animasi 2 dimensi. Pengertian animasi 2 dimensi adalah sebuah karya gambar yang menggunakan lingkaran 2 dimensi dan digerakkan secara berurutan. Setiap gambar memiliki ukuran masing-masing yang akan membentuk sebuah frame berlatar belakang 2 dimensi. Bagi yang mau minum silakan langsung minum Animasi aja ya. 2 dimensi adalah Toilet. animasi menggunakan Yang sketsa tulis di chat. gambar. Kemudian sketsa gambar tersebut digerakkan satu persatu, maka akan terlihat seperti nyata. Mengapa disebut dengan animasi 2 dimensi? Disebut sebagai Satu animasi hari tuh 2 bikinnya. dimensi karena memiliki ukuran panjang X dan Y. Juga karena dibuat Ya, dari ini namanya sketsa yang flipbook ya. digerakkan Flipbook itu satu adalah persatu, buku yang tebal tapi itu sehingga akan gambar-gambar. bergerak seperti nyata. Animasi 2 dimensi ini hanya bisa terlihat dari depan saja. Animasi 3 dimensi. Inilah teknik animasi zaman sekarang, berbasis 3 dimensi atau yang biasa disebut dengan animasi 3 dimensi. Pada animasi ini, setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang berbeda, tetapi bergerak secara bersamaan. Dalam pengerjaannya, animasi jenis ini sangat mengandalkan komputer. Hanya pada permulaan saja menggunakan teknik manual, yaitu pada saat pembuatan sketsa model atau model patung yang nantinya dipindai dengan scanner biasa atau 3D scanner. Setelah itu, proses pembuatan objek dilakukan di komputer menggunakan perangkat lunak, 3D modeling, dan animasi seperti Maya Unlimited, 3D Max, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan editing video, Tuh, film Toy penambahan Story pun special effect dan proses seluruh pembuatannya suara seperti ini, menggunakan gitu kan. perangkat lunak Incredible, yang gitu kan. berbeda atau terpisah. Monster Inc. Film Up itu juga sama nih. Nih, kalau anak-anak perhatikan tadi, ya, tadi Mister akan jelaskan dulu. Jadi dalam proses pembuatan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi itu ada perbedaannya, dan itu sulit, gitu ya. Tingkat kesulitan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu tergantung. Dan animasi itu akan menjadi salah satu ilmu yang akan lebih banyak berguna juga di masa yang akan datang. Karena apa? Karena hampir sebagian besar promosi film, promosi iklan itu juga bisa menggunakan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau kamu lihat film Avenger, itu kan dia contohnya ketika Avenger melawan Thanos gitu kan, itu ada yang namanya animasi juga, animasi 3 dimensi. Mukanya Thanos sendiri itu sendiri saja dibuat dalam bentuk 3 dimensi, gitu ya, yang digabungkan dengan wajah orang, wajah manusia. Itu ada tekniknya, gitu ya, seperti itu. Nah sekarang itu adalah penjelasan mengenai animasi. Oke, sekarang kita akan lihat contoh film animasi tradisional. Film animasi tradisional itu adalah film yang digambarnya itu dia secara manual ya, seperti tadi ketika dia buat stickman gitu kan, atau misalnya membuat animation traditional process ya.
Nah, ini contohnya seperti ini nih ya, proses membuat animasi tradisional gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya membuat film Naruto gitu kan. Naruto the movie. On the planet. Amazing film. A lovely job. Contohnya ya. The look of the animation. Oh. And then you go. Jadi ada yang namanya sketsa model ya. Mister emang harus pintar gambar? Iya jelas, karena kan segala sesuatu yang dianimasikan itu harus dari gambar manual dulu. Bisa, tapi aku lagi di animator, tapi nggak bisa gambar. Ya belajar gambar berarti, oke? Kamu nggak bisa jadi animator tapi nggak bisa gambar, itu nggak bisa. Ibarat kamu mau jadi chef tapi nggak bisa masak, ya itu nggak bisa. Oke. Contohnya seperti ini nih ya, jadi modeling dulu, sketsa dulu ya. Once the initial artwork is created and the story structure has been decided Lalu upon, nanti then you disesuaikan sit dengan down and you story-nya. write yourself a Jalan ceritanya itu screenplay. apa? Gitu. And the Nah, ini juga termasuk nih ya. Ini masuk ke dalam teknik membuat surrounding, environmental gitu ya. Jadi membuat landscape, membuat sebuah pemandangan dari latar belakang adegan itu ada di mana. Itu digambar sendiri, Mister. Iya, itu dibuat secara manual gitu. Belum lagi nanti ada yang namanya storyboard ya. Itu kalau misalnya lebih jauh, ketika kamu misalnya suatu saat mau menjadi seorang animator, itu akan lebih jauh. Kamu akan mengenal konsep-konsep atau istilah ini. Nah ini tekniknya nih ya, teknik pembuatannya gitu kan. are placed on the background. Jadi dalam satu adegan itu dia digambar manual, nanti dimasukkan ke dalam komputer lalu dilanjutkan di sana. Mister, berarti capek dong? Ya iyalah. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak capek nih. Once the layout is complete, the Jadi contohnya si Sakura gitu kan, memegang kunai, Sasuke gitu kan. Nih, diperhatikan nih ya. Bahkan ketika Sasuke menengok ke belakang saja itu dia digambar satu-satu. Ini adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4 gitu ya. Kok digambar satu-satu, Mister? Supaya mulus pergerakannya. Ribet itu, Mister. Memang. Iyalah. In order to get the correct timing of the key animation, the timesheet is made. It shows the length of each shot and the necessary camera movement, as well as plan out the rest of the production Oleh sebab itu di dalam proses pembuatan itu ada After the key ilmunya. drawings are Ilmu timed animasi and itu completed, ada sendiri. they're checked, and the finished art is sent off. Ini contohnya dia. Nah, baru nanti akan dilanjutkan di dalam Color komputer. process. Mulai dari warnanya ya. Ini masih dalam model sketsa biasa. Nanti warnanya itu di dalam komputer. Color schemes Warnanya. are created for each character, and depending on the setting, they may change whether it's day or night. Belum nanti itu pergerakan Then we go to the satu-satunya. scanner, where the finished animation is scanned in page by page and then digitally colored. Nah, ini proses pewarnaan digital. Nah, kalau kamu perhatikan di sebelah kanan, itulah yang disebut sebagai palet warna. Tone warnanya itu ada, gitu ya. Jadi, ada yang namanya gradasi. Di pelajaran seni budaya, kamu pasti akan mengenal yang namanya gradasi warna. Gitu kan? Itu digunakan juga di sini. Gitu. Jadi, segala sesuatu itu saling terkait. Belum lagi nanti ada yang namanya pergerakannya, gitu kan, pergerakan animasinya. Ketika membuat karakternya saja juga kamu harus tahu anatomi tubuh itu bagaimana. Gambar mata itu bagaimana. Di sini berarti kamu harus tahu bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk organ, bentuk-bentuk anatomi tubuh gitu. Ya. Ini contohnya seperti ini. Next come the backgrounds, and these things are amazing. They're hand-drawn and hand-painted. Look at this. Gambarnya bagus. Banget. Gambar sendiri loh pakai.
Kena mental aku. Dan biasanya kalau mereka yang sudah mendalami suatu bidang, mereka akan ahli. Oleh sebab itu, Mister akan tegaskan, ketika kamu belajar, ini kamu kan masih SD nih. Ketika nanti kamu SMP, SMA, kamu harus temukan dulu bakat kamu di mana, minat kamu di mana. Kalau kamu sudah tahu, bahkan nanti ketika kamu sudah besar, suatu saat nanti, ketika udah masuk ke usia yang 20-an, kamu sudah tahu kamu akan mau jadi apa, gitu kan. Bidang yang akan kamu kuasai itu apa. Fokus di dalam satu bidang supaya kamu ahli di bidang itu. Jangan di banyak bidang, gitu. Oke? Fokus saja dalam satu bidang dulu, supaya kamu ahli di dalam bidang itu. Then, the finished background art, amazing as it is scanned into the old computer and reviewed. Ini baru mulai pencocokan antara Because of the adegan limitations ke of adegan 2D lain, animation, ya. they use three-dimensional and retouching software, which I'm not even sure how it works. I'm just glad that it does. Then a process called compositing brings it all together: animation, backgrounds, and graphics. Then the computer goes to work rendering each of the composited images for the film. And for Naruto, there were over 80,000 of them. The animation team does a final check, and Naruto the movie is ready to go. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan Setelah diedit baru siap untuk ditonton ya filmnya. Bukan animasinya. Diedit, dikirim ke internet, udah deh. Oke, dan untuk kegiatan kita pada Film animasi terus udah siap deh buat ditonton sama orang lain. ya, oke. Nah, untuk kegiatan, oh iya, tadi misalnya lupa tunjukin satu video lagi, sebentar ya. Mister, aku mau nanya Mister, Ya, apa? kalau ngebuat anime itu suaranya dari mana sih Mister? Itu dari orang. Dia ada namanya dubber. Betul, namanya dubber. Misalnya di belakang nanti kan nanti animasi udah selesai nih. Kalau udah selesai nanti si pengisi suara itu namanya voice actor. Voice actor itu adalah aktor yang memainkan suara. Kan kalau aktor yang kamu tahu kan di film itu kan dia lebih ke bahasa tubuh. Tapi kalau voice actor itu dia ke suara. Misalnya, kita ini gitu, kayak gitu. Itu contohnya seperti itu. Ya. Atau Mizukan, tunggu aku, Suzukan. Tunggu aku. Tanpa gitu. Contohnya bener-bener nih, cuma belah. Suara Shintan nggak, Mister? Kenapa? Abang Saleh. Itu Mister bikin suara apa tuh? Suara Abang Saleh. Ini ada kan nih, budak-budak nih. Jangan. Iya, benar-benar beda-beda. Bukan buku nih. Ingat, jangan jual buku nih. Ingat. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, satu video lagi misalnya akan berikan. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar membuat sebuah presentasi. Kita akan belajar untuk membuat animasi motion graphic sederhana. Siapa yang semangat untuk membuat animasi? Angkat tangan. Mister, aku mau tanya, Mister. Kenapa? Kenapa di film Upin Ipin dari awalnya mukanya jelek jadi bagus, Mister? Dari tiap tahun ke tahun. Ya pasti kan nanti ada perkembangan dong. Jadi Iya kan teknologi waktu itu agak itu kan tahu. kenapa ya saya? Enggak bilang ke Jordan kan teknologi dulu nggak sebagus sekarang. Iya betul. Jadi
Oke, di sini ada beberapa pertanyaan bagus ya. Kalau perkembangan desain gambar itu pasti memang dari tahun ke tahun itu harus semakin bagus. Contohnya dari film Naruto, karena memang Mister sangat suka Naruto, bisa mengikuti Naruto dari awal sampai Boruto gitu kan, Naruto lovers gitu kan. Jadi dari awal itu mungkin gambarnya kurang bagus, tapi lama-kelamaan itu kenapa makin bagus ya? Memang ada perkembangan. Nggak mungkin kalau tidak ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan berarti ya kamu hanya stagnan aja di situ, gitu ya. Justru harus semakin bagus. Tuh. Makanya kenapa Upin Ipin itu semakin bagus gambarnya, karena memang ada perkembangan di sana. Terus ada dari Jessica nih pertanyaannya, Mister, kalau suara efek itu dari orang juga? Itu dari apa namanya, audio engineering namanya. Tapi Mister biasanya animasi itu ada banyak yang salah, Mister. Kata siapa nih? Clara 5B. Mungkin ketika prosesnya itu pasti menemui banyak kesalahan. Itu nggak apa-apa. Yang penting dari kesalahan itu bisa kamu mempelajari, ya, mempelajari kesalahannya supaya tidak terulang ke kesalahan selanjutnya. Tapi jika memang kesalahannya itu terulang terus, ya, yang penting kamu bisa mempelajari dan mengambil hikmahnya. Yang penting tidak putus asa, gitu ya. Lalu untuk suara efek itu memang dari orang juga. Jadi di dalam sebuah film animasi, baik dari film kartun, anime, atau film Disney, itu ada tim. Kamu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ada tim yang membuat karakternya itu ada sendiri. Ada tim yang membuat jalan ceritanya, itu ada sendiri itu. Kalau yang membuat jalan cerita itu berarti si penulis. Namanya penulis, gitu kan. Yang membuat karakter. Kenapa ya saya? Penulis itu namanya scripter. Iya, betul, scripter. Good job ya saya. Iya, betul Vanessa. Kalau 2 dimensi itu koordinatnya X dan Y. Dan kalau sudah berhubungan dengan X dan Y, disitulah kamu mempelajari namanya matematika. Kan? Bahkan di dalam animasi matematika digunakan. Jadi kalau ada yang bilang, Mister, aku nggak suka matematika, tapi aku mau jadi animator. Kau nggak bisa. Kau nggak akan bisa. Jadi tetap mempelajari matematika. Matematika kan nggak ada gunanya. Dokter nggak pakai, Mister. Kenapa, Vanessa? Dokter pakai matematika nggak? Dokter pakai matematika nggak? Menggunakannya biologi, yang setahu Mister ya. Karena Mister bukan anak dokter nih ya. Bukan di bidang kedokteran, jadi Mister kurang tahu ya. Mister itu mereka di bidang biologi, terus di bidang bagaimana memahami suatu anatomi tubuh gitu ya. Lalu untuk matematika sih mungkin iya ya, karena memang contohnya kayak dokter dokter bedah gitu kan, dia harus tahu nih misalnya ukurannya berapa gitu kan. Dokter ngitung duitnya pakai MTK. Soalnya Mister, Apa ya saya? soalnya kalau dokter bedah orang satu gerakan salah aja orangnya bisa mati. Betul, jadi ya kemungkinan juga mereka mempelajari matematika juga gitu kan. Karena kalau salah menghitung misalnya salah bedah nih, ya itu nanti kamu dituntut gitu kan, karena nyawa orang taruhan. Gitu ya. Kata Lionel, dokter ngitung duitnya pakai MTK, Mister. Kalau misalnya dokternya itu laki-laki, yang ngitung duitnya itu bukan dia, tapi istrinya. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya di sini Betul sekali. Kalau bapak-bapak di sini ketika kamu sudah berumah tangga, yang akan menghitung duit itu bukan kalian, tapi istri kamu, gitu. Betul sekali, betul 5 triliun% betul. Ya udah gitu ya. Nggak bisa ya kalau duit itu harus perempuan yang megang ya. Laki-laki nggak bakal boleh sama istrinya. Kalau suami kan artinya semua uang suami punya istri. Iya, makanya. Itu yang artinya perempuan sendiri, Mister. Iya, ya sudah, kita lanjut lagi ya ke animasi ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Jadi di dalam voice actor, dalam apa namanya suara efek juga begitu Jessica. Jadi ada yang namanya audio engineering. Jadi ada lagi tuh bidangnya sendiri. Misalnya mereka seorang musisi, memainkan drumnya, itu ada sendiri timnya. Tuh. Nanti tinggal dimasukkan audionya ke dalam si projectnya itu, animasi atau game. Bahkan di game, entah itu Mobile Legends, Free Fire, PUBG, itu juga ada animasi di dalamnya. Gitu ya. Ada modelingnya, karakternya, gitu. Ada tadi yang lingkungannya seperti itu. Kenapa Samuel? Itu berarti suara yang misalnya kayak
ledakan itu pakai suara orang, contohnya nih ya. ledakan suara orang. Wow. Contoh ya, nih. Saya akan kasih. Kayak backsound orang ya, Mister ya. Orang isi backsound. Contoh ya. Contohnya Nih. kan berarti banyak dong. Iya, ada juga yang pengisi suara. Nih contohnya nih, ini juga nih. Ini Mister main efek ya? Ada juga. Wah, habis Mister main efek. Wah, Genshin. Oke. Ikan. Anak-anak, boleh di-mute dulu suaranya. I wanna live with you. I wanna ask. Dulu ya. Ini contohnya ya. Welcome to Mobile Legends. Jadi orang yang memainkan suara itu orang, benar-benar orang. Kira komputer loh, serius. Enemy rampage. Hah? Enemy killing. Dominating. Kukira komputer loh, serius, gak bohong. Nah, bukan orang. Suaranya Only the kecil banget, Mister. Suaranya super kecil, tidak terdengar jelas. Aku masih penasaran. Di-mute. Matilda. Ayo, kalau mau dengar suaranya di-mute dulu. Oke. What doesn't Penasaran aku siapa yang ngisi suara. know some really cool cowboys, and we want spots side by side. I can't get more excited to get going now. Everything she loves. If only I had the power for me to escape. You will soon know as well. Give life. US semua ya? What limits you is Ada not magic itself, but the way you use it. Step by step. Here itself, the oasis, the jewel of emerald. Mister. Gitu ya. Berarti kalau Frozen nih Mister yang nyanyi berarti manusia juga. Kan susah nyanyinya Mister. Iyalah. Seperti itu ya. Bella aja yang nyanyiin bisa dinyanyiin. Ya, Mister main ML. Kalau jadi voice actor harus Oke, kita nonton dulu video motion grafik ya. Kita nonton video. Oke, Mister mute dulu. Anak-anak perhatikan ya. Dilihat dan disimak videonya, apa yang kamu dapatkan dari video ini, gitu ya. Everything you need to know about the new McDonald's app. It's all the things you love about McDonald's at your fingertips. Choose from a range of amazing deals on your favorite menu items and select the deal you want to redeem. Whichever way you choose to claim your deal, be sure to tap the redeem button only when you're ready to order. Next, activate the deal, which is then valid for 3 minutes. A timer will show how much time is left to complete your order. Then, a QR code will appear on screen. At self-ordering kiosks, tap Scan My Deal on the kiosk screen and place your phone with the QR code facing the scanner. Checking out with just your deal in your order will result in an error message, as the minimum purchase amount required to redeem the deal has not been met. Simply add more items and check out as usual. You'll receive a receipt with the deal printed on it when the transaction is successful. You can also redeem your deals at all McDonald's restaurant counters. At drive-thru locations, inform the crew just before you place your order. Tap the QR code on your phone screen to reveal the deal code. Read this code out loud for the crew member to apply it to your order. Finally, proceed to the payment window to make payment and collect your food. But that's not all. The new McDonald's app brings you more than just delicious deals. You can also find the nearest McDonald's store, learn more about menu items, access McDelivery, or share your feedback, all with a single tap. The new McDonald's app. Tap for happiness. Download today. Hi, my name is Mats Berg. I'm an illustrator and graphic designer specializing in poster art with a modern Art Deco style. I work mainly with brand illustrations, key visuals, and cover art. My poster art is displayed at the National Danish Design Museum, and I've won a few design and illustration Halo? prizes. Nah, sudah bisa dilihat tadi? Mister. Yes. Kenapa?
Iklan. Mister, aku mau nanya. Yes, kenapa Vanessa? Bukan itu Jessica, Mister. Oh, Jessica, soalnya yang aktif di sini aneh. Kenapa Jessica? Mana Jessica? Dalam pembuatan animasi apa Tom and Jerry itu kan nggak ada jarang-jarang ngomong gitu ya. Berarti itu tetap cuma dipakein efek suara gitu doang. Power Bisa Ranger. jadi animasi juga. Power Rangers. Bukan Tom and Jerry, Mister. Oh, Tom and Jerry. Iya, kalau Tom and Jerry itu dia animasi tanpa suara. Jadi lebih dimainkan yang namanya Sama kayak Shaun the Sheep juga, Mister Shaun the Sheep. betul ya. Ya, kalau Tom and Jerry itu dia animasinya itu yang ditekankan adalah jalan ceritanya tanpa suara. Itu namanya itu dia menggunakan teknik tradisional. Jalan cerita Gambar. tapi dapat dipahami orang yang sering isi ceritanya, Mister. Ya, betul Jordan. Kalau Shaun the Sheep itu dia menggunakan teknik stop motion. Kalau stop motion itu dia difoto per foto. Jadi pergerakannya itu dibuat secara foto gitu ya, kalau stop motion. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kegiatan kita akan belajar mengenai bagaimana membuat presentasi yang menarik, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan belajar membuat animasi motion graphic sederhana. Oke. Untuk kegiatan hari ini yang kita akan fokuskan adalah untuk membuat animasi motion graphic. Oke. Tapi sebelumnya Mister akan tunjukkan dulu contoh dari presentasi yang Mister sudah buat. Kalian mau lihat PPT-nya? Mau, Mister. Mau banget, Mister. Oke, nah ini adalah presentasi yang sudah Mister buat. Oke. Sudah bisa terlihat? Bisa, Mister, tapi agak ngebut. Bisa, Mister. Oke, nah ini adalah presentasi animasi, ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dalam membuat presentasi yang harus kamu perhatikan dan Mister selalu tegaskan adalah jangan pernah menyalin ulang atau meng-copy paste seluruh naskah gitu ya. Kamu lihat nih di sebuah artikel, kamu copy paste, kamu letakkan tuh di slide. Tidak seperti itu gitu ya. Kamu rangkum dulu ya. Kamu rangkum dulu isi artikel itu apa menggunakan pemahaman kamu. Itulah namanya slide. Ya. Cukup 3 kalimat maksudnya 3 kalimat dalam satu paragraf. Ya, contohnya apa itu animasi, lalu kamu jelaskanlah itu secara singkat, jelas, padat. Jangan 3 paragraf kamu masukin dalam satu slide. Karena percayalah, semua orang tidak akan mau melihat presentasi yang terlalu banyak tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, diperhatikan warnanya. Mister selalu tegaskan, jangan gunakan warna yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu ada merah, kuning, hijau, biru, semuanya itu warnanya berbeda. Kalau ini, Mister menggunakan warnanya gradasi. Teknik gradasi itu adalah teknik yang kamu pelajari nanti di seni budaya, gitu ya, di SBK. Ya, taunya dari mana, Mister? Nih, dari sini nih, ya. Di sini kan ada palet warna nih ya. Kamu bisa lihat nih, dari warna yang terang hingga yang gelap. Kamu bisa gunakan satu palet warna yang sama, itu bisa kamu maksimalkan menjadi sebuah tampilan yang berbeda. Gitu. Oke? Gitu. Lalu bagaimana menggunakan memainkan tulisannya, gitu ya, mencari objek-objek gambarnya, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini, jenis-jenis animasi. Nah, ini gambar-gambar bebek ini juga termasuk animasi, ya. Namanya animasi looping. Jadi dia berulang-ulang terus tuh. Kalau dalam teknik pembuatan itu sendiri pun bebeknya itu hanya kiri dan kanan. Tetapi karena dia terus berulang-ulang, jadi seakan-akan dia berjalan gitu ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gitu ya. Lalu ini adalah contoh animasinya. Ada Naruto, ada film Raya. Lalu ini adalah hasil karyanya. Kalian sudah yang lain kan, Mister? Kenapa? Animasi yang lain gitu. Ya, anak-anak boleh perhatikan ya. Di sini ada tuh pergerakan dari si
motor dan mobilnya di jalanan. Jadi ini ada sebuah adegan di jalan. Inilah yang disebut sebagai animasi motion graphic sederhana, ya. Jadi yang ditekankan itu adalah gambarnya, gambar kartun gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Di sini pun juga kamu perhatikan ada yang namanya ruang lingkup atau yang nama istilahnya itu environment, lingkungan. Jadi dalam sebuah animasi kamu harus membuat dulu nih latar belakangnya, lingkungan di dalam animasi itu apa. Contohnya kalau di sini tuh ada gambar kota, ada gambar gereja ya, ada jalan, ada pembatas jalan dan ada pohon-pohon di sekitar trotoar. Itu menunjukkan suatu adegan bahwa ini ada di jalanan ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan membuat contoh animasi seperti ini nih. Ya, untuk animasi ini biasanya ada di jalan tol. Oh, walaupun tidak ada sepeda sih ya di jalan tol. Ya, anggap aja di jalan di Jakarta lah gitu. Tunggu sebentar, Mister share screen dulu. Ternyata salah share screen, Mister. Nah, seperti ini. Nanti kita akan membuat seperti ini. Nah, tuh ya, kita akan membuat adegan seperti ini. Contohnya nih, anak-anak perhatikan ya, kita akan buat dulu format background. Di sini nanti Mister akan kasih warna abu-abu dulu, lalu kita akan buat jalan dulu seperti biasa. Ya, seperti di jalanan. Warnanya ini warnanya agak gelap. Ya, tidak perlu menggunakan outline. Lalu kita akan membuat pembatas jalan atau pembatas jalan. Warnanya lebih gelap dan tidak perlu menggunakan outline. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita akan membuat nih MRT ya. Yang agak gelap lagi. Contohnya seperti ini. Lalu kita buat lagi tiang-tiangnya ya, tiang-tiang MRT. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam proses membuat environment atau lingkungan ya, lingkungan yang mendukung dari animasi itu. Lalu dalam proses pemilihan pemilihan gambarnya itu pun juga kamu harus sini Mister akan share screen dulu ya, Mister akan share screen proses pemilihan gambarnya. Contohnya bike riding by PNG. Nah, di sini kita akan pilih nih gambarnya, gitu ya. Kita pilih gambarnya. Dalam pemilihan gambar, kamu harus perhatikan dulu sudut pandang gambarnya itu ke arah mana. Contohnya gambar yang ini dengan gambar yang ini, sama atau beda? Beda. Beda, Mister. Beda. Yang gambar pertama ke belakang. Bedanya apa? Ini hadap belakang, yang satunya lagi enggak hadap belakang. Kanan, Mister. Yang satunya lagi itu menghadap ke samping, Mister. Oke, jadi kalau yang ini dia gambarnya menyerong ke belakang gitu ya, dari belakang menuju ke serong gitu ya. Kalau yang ini dia menghadap depan. Nah, itu juga harus diperhatikan angle atau sudut pandang dari gambarnya itu menuju kemana, supaya apa? Supaya ketika kamu membuat animasinya itu bisa lebih realistis gitu ya, sama gitu. Contohnya ini dengan yang ini kan gambarnya sama nih ya, sama-sama menghadap samping gitu. Itu bisa kamu gunakan. Gitu. Oke, kita simpan dulu. Di sini kita akan coba membuat dua saja ya. Lalu frame. Kita cari yang gambar kereta. Nah, ini contohnya ini juga diperhatikan nih ya. Misalnya gambar keretanya ini gitu ya. Boleh gitu kan. Jadi cari gambar yang sama arahnya gitu ya, jangan berbeda.
Ini kereta uap udah lama banget sih. Tuh ya. Contohnya ini deh. Harinya harus yang PNG ya, Mister? Kalau bisa memang PNG. Kenapa PNG? Karena PNG itu adalah gambar yang seharusnya tidak ada gambar putih di belakangnya. Tapi kalau misalnya masih ada, nanti kita bisa hapus secara manual. Oke? Kita akan masuk ke dalam proses pembuatannya dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Ini gambarnya nih. Gambarnya kita masukkan dulu. Gambar kereta sama yang tadi gambar si sepedanya. Ya, nah ini kan ada gambar warna putih nih. Kalau putih ini berarti dia formatnya JPEG gitu ya. Kalau misalnya ini kita bisa hilangkan dengan cara mengklik remove background pada tab menu format. Kita klik remove background, lalu kita sesuaikan area text box-nya, area box-nya. Nanti akan jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kamu juga bisa perhatikan lebih detail. Di sini kan masih ada putih-putihnya nih. Kita bisa hapus secara manual. Kita klik mark areas to remove. Berarti kita hapus bagian yang mau kita hilangkan. Itu. Memang ini harus lebih teliti ya dalam proses pembuatannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Tuh, oke. Lalu kita kecilkan, kita letakkan areanya di sini. Lalu berlaku juga untuk yang lain. Contohnya seperti ini. Ini juga sama, kita remove background dulu. Jadi warna magentanya itu, warna pinknya itu menunjukkan area yang akan hilang. Kalau misalnya seperti ini, berarti kita harus menandai area yang harus kita pertahankan. Kita pilih mark areas to keep. Nah, kita tinggal tarik nih, tarik dan disesuaikan. Sesuai dengan area yang mau kita pertahankan supaya tetap ada gitu ya. Dan memang dalam proses pembuatannya harus lebih teliti sih. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu kita bisa gabungkan, kita hilangkan bagian yang tidak perlu kita pertahankan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita anggaplah seperti ini. Oke. Nah, ini kita letakkan di ujung ya. Lalu bisa coba tambahkan ini ya, tambahkan gambar motor deh. Ya. Lalu kita buat pembatas jalan dulu, kita buat garis. Kita tebalkan dengan ukurannya, warnanya dihitamkan, dan dikasih dashes atau garis putus-putus. Nah, nanti di sini kamu juga harus memainkan yang namanya tata letak, gitu ya. Perhatikan tata letaknya. Nih kalau kamu perhatikan, di sini si pengendara motornya itu di belakang garis putus-putus. Sedangkan kan garisnya ini kan berguna sebagai pembatas jalan. Jadi harus di depan si garis putus-putus ini. Begitu juga dengan si pengendara sepeda ini, gitu ya. Jadi kamu harus memainkan yang namanya tata letak dari objek. Tuh. Nah, kita akan mencoba dulu. Kita akan coba dulu secara sederhana, seperti ini dulu ya. Caranya bagaimana? Kita klik objek, kita pilih animations, lalu pilih bagian more, pilih more motion paths. More motion paths, lalu pilih yang left dan right. Kalau right berarti dari objeknya itu dari kiri ke kanan, kalau left dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Kita pilih right, nanti jadinya seperti ini. Gitu ya. Nih, kalau kamu perhatikan, di sini kan ada titik hijau ya. Di sini ada titik hijau. Bisa dilihat titik hijaunya? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Bisa ya. Nah, titik hijaunya ini berarti posisi awal si objek itu. Lalu untuk titik merahnya ini adalah
tujuan akhirnya, destinasi akhirnya mau kemana, gitu ya. Jadi kita letakkan ke sini. Nanti jadinya, kalau sudah, ini kan pergerakannya sudah kita atur, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengaturan sini nih, yang di bagian atas nih, durasinya. Untuk startnya kita pilih with previous, berarti berbarengan dengan slide. Lalu durasinya kita boleh lamakan, kalau semakin tinggi angkanya itu berarti semakin lama, kalau semakin kecil angkanya berarti semakin cepat. Nanti contoh akhirnya seperti ini. Tuh, ya. Pergerakannya sudah ada tuh, ya. Nah, sama untuk yang lain, gitu ya. Boleh disesuaikan sesuai dengan kreativitas kamu, gitu kan. Ini contohnya misalkan percepat. Seperti ini untuk ukurannya, untuk durasinya bisa jadikan 4, keretanya juga sama. Action paths, kita pilih left. Lalu untuk kereta kita akan gunakan di angka 3,5. Ya, lalu titik merahnya kita atur seperti ini dan akhirnya adalah seperti ini. Tuh. Oke, ini tata letaknya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai di belakang si garis putus-putus. Tuh, bagaimana? Sudah bisa mengerti konsep pembuatannya? Iya, Nanti Mister akan upload video ini ke... Kenapa? Kenapa? Tapi aku lupa pas cara mau jelasinnya. Apanya? Mohon maaf. Takutnya lupa Mister cara membuat animasinya. Oh, cara pembuatannya. Iya, nanti Mister akan upload video simulasi hari ini, pelajaran hari ini ke YouTube-nya Mister. Nanti anak-anak boleh tonton ulang gitu ya di menit-menit terakhir gitu. Lalu untuk tugas, nanti Mister akan berikan kalian tugas di pertemuan selanjutnya, bukan hari ini. Oke? Oke, siapa yang sudah paham mengenai animasi? Boleh katakan yes. Yes. Dan pelajaran TIK dari Mister. Sekarang kita mau... Kenapa? Kenapa, Leno? Sekarang pembelajaran Mr. Bayu pun... Oke. Mister akhiri pelajaran TIK sampai di sini. Semoga anak-anak tetap sehat untuk kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum Mister akhiri, anak-anak mari kita bilang, "Hai guys, ayo buka kameranya." Udah. Buka kameranya. Ayo buka kameranya. Udah buka kameranya. Oke, kita akhiri pelajaran sampai di sini. Sampai bertemu. God bless you all. Bye guys. Bye bye Mr. Bayu. Bye Mr. Dadah. Bye.